Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan permasalahan terbesar bangsa Indonesia saat ini, yaitu krisis daya saing global yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM yang rendah. Meskipun korupsi atau kesenjangan dan kerusakan lingkungan adalah masalah serius, akar dari semua tantangan Indonesia dalam bersaing di era global adalah kualitas SDM yang tertinggal. Hal ini merupakan masalah terbesar yang menjadi bottleneck atau hambatan utama bagi kemajuan bangsa. Mengapa hal ini menjadi masalah terbesar? Yang pertama, menghambat transformasi ekonomi. Ekonomi Indonesia masih bertumpu pada ekspor komoditas mentah dan tenaga kerja yang murah. Untuk naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi, kita harus beralih ke ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan jasa bernilai tambah tinggi. Transisi ini mustahil dilakukan tanpa SDM yang terampil, kritis, adaptif, maupun yang inovatif. Yang kedua, mengabadikan ketergantungan. SDM yang rendah membuat kita bergantung pada tenaga ahli asing untuk sektor-sektor strategis dan teknologi tinggi. Alih teknologi pun berjalan lambat karena kapasitas lokal yang terbatas. Kita menjadi konsumen, bukan pencipta. Intinya, tanpa SDM yang unggul, kita akan terus tertinggal, hanya menjadi penonton dalam percaturan global dan kesulitan menyelesaikan masalah-masalah bangsa lainnya secara fundamental. Solusi sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, saya akan mendorong sebuah gerakan nasional yang terfokus, agresif, dan terukur untuk mengobati krisis SDM ini. Program ini bukan sekedar perbaikan kurikulum, akan tetapi juga sebuah transformasi total sistem talenta nasional. Yang pertama, mereformasi pendidikan dengan kejam dan berbasis keterampilan masa depan. Kurikulum inti yang ringkas dan relevan. Menyederhanakan kurikulum dengan fokus pada literasi seperti membaca, menghitung, dan digital. Numerasi, sains dasar, dan karakter. Konten yang tidak aplikatif dan terlalu teoritas akan dipangkas. Skill-based learning sebagai prioritas. Memasukkan pemrograman atau coding, analisis data, kewirausahaan, dan logika kritis sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SMP. Pembelajaran berpusat pada project-based learning dan penyelesaian masalah. Guru sebagai ujung tombak meluncurkan program Indonesia Guru Hebat. Dengan insentif finansial yang sangat kompetitif, pelatihan berkelanjutan dengan standar global, dan rekrutmen guru dari kalangan profesional industri untuk mengajar keterampilan vokasi. Yang kedua, menciptakan ekosistem lifelong learning dan vokasi yang tangguh. Kemitraan strategis, pemerintahan industri swasta memaksa kolaborasi dengan membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan besar atau BUMN dan swasta untuk berinvestasi dalam program magang, pelatihan, dan beasiswa vokasi dengan skala yang masif. Sertifikasi kelulusan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Platform digital nasional untuk upskilling dapat membangun platform online gratis seperti Digital Talent Indonesia yang berisi kursus-kursus keterampilan teknis atau digital marketing, programming, dan data analisis yang diakui oleh industri. Pencapaian pada platform ini bisa disesuaikan dengan adanya dorongan dari masyarakat lainnya. Dengan fokus tunggal pada peningkatan kualitas SDM melalui National Talent Revolution, kita sedang membangun fondasi yang kokoh ketika rakyat fondasi menjadi cerdas, terampil, dan berdaya saing. Mereka akan menjadi kekuatan pendorong yang menciptakan inovasi dan usaha baru.
mengatasi kesenjangan. Kemudian, menuntut pemerintahan yang bersih dan transparan atau memerangi korupsi. Kemudian, mengelola sumber daya alam dengan lebih bijak dan berkelanjutan. Investasi pada SDM yang investasi paling strategis untuk memenangkan masa depan Indonesia. Tanpa ini, kita hanya akan terus berputar-putar memecahkan masalah yang sama tanpa pernah menemukan jalan keluarnya. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.